Perkenalkan, nama saya Predisnya Syarita, kelas H NIM 2201-121002. Mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Tugas yaitu menjelaskan pemasangan infus, pemasangan NGT, pemasangan oksigen. Pertama-tama saya akan membacakan prosedur pemasangan infus. Berikut ini adalah cara pemasangan infus. Yang pertama yaitu cek catatan pasien dan program terapi cairan. 2. Siapkan alat-alat yang diperlukan: sarung tangan bersih, spuit, bengkok, pengalas, kapas alkohol, plester, dan gunting. Plester yang diberi tanggal, cairan infus, kasa steril 2x2 cm, terus kisket atau manset, infuset, albukat berbagai ukuran, kom, dan bag instrumen. Yang ketiga, menanyakan keluhan utama klien. Keempat, jaga privasi klien. Kelima, letakkan pasien pada posisi forward atau supine jika tidak memungkinkan. 6. Bebaskan lengan pasien dari lengan baju atau kemeja. 7. Letakkan manset atau tourniquet 5-15 cm di atas tempat penusukan. 8. Letakkan alas plastik di bawah lengan klien. 9. Hubungkan cairan infus dengan infuset dan gantungkan. 10. Periksa label pasien sesuai dengan instruksi cairan yang akan diberikan. 11. Alirkan cairan infus melalui selang infus sehingga tidak ada udara di dalamnya. Yang kedua yaitu proses pemasangan NGT. Berikut ini adalah cara pemasangan NGT. Yang pertama, persiapan pemasangan NGT. Yang dilakukan yang pertama, memeriksa lubang hidung yang akan digunakan untuk insersi, mempersiapkan pipa nasogastrik, mengukur panjang pipa yang akan digunakan dengan cara mengukur panjang dari tengah telinga ke puncak hidung, lalu diteruskan ke titik antara processus hypoheidus dan umbilicus, lalu tandai dengan melihat skala pada pipa. Lalu selanjutnya pemasangan pipa nasogastrik. Yang pertama yaitu mengoleskan lubrikan pada yang pipa sepanjang 15 cm pertama untuk melicinkan. 2. Memasukkan ujung pipa melalui lubang hidung sambil meminta pasien untuk melakukan gerakan menelan sampai mencapai batas yang ditandai. Selanjutnya memasukkan ujung pipa melalui lubang hidung sambil meminta pasien untuk melakukan gerakan menelan sampai mencapai batas yang ditandai. Selanjutnya menguji letak NGT apakah sudah sampai lambung dengan menggunakan metode WAS. Menggunakan metode WAS yaitu pertama, memasang membran stetoskop setinggi epigastrum kiri, lalu melakukan aspirasi udara dengan spoit 10 cc, memasang spoit 10 cc yang telah berisi udara ke NGT, menyemprotkan udara yang berada di dalam spoit dengan cepat sambil mendengarkan ada tidaknya suara whoosh pada stetoskop. Jika terdengar suara whoosh, maka NGT telah masuk ke dalam lambung. Jika tidak terdengar, maka selang NGT dimasukkan atau dikeluarkan beberapa sentimeter. Kemudian dilakukan pengulangan metode whoosh hingga terdengar suara pada stetoskop. Bila ujung pipa tidak berada di lambung, segera tarik pipa dan coba memasangnya lagi. Bila penderita mengalami sinus atau masalah respirasi, segera tarik pipa. Fiksasi pipa menggunakan plester pada muka dan hidung. Hati-hati jangan menyumbat lubang hidung pasien. Mengalirkan ke dalam kantong penampung yang disediakan atau menutup ujung pipa bila tidak segera digunakan dengan cara melipat ujung pipa nasogastrik. Bila digunakan untuk memasukkan makanan, dihubungkan dengan sprit. Lalu memberikan edukasi mengenai perawatan pipa nasogastrik dan rencana penggantian pipa nasogastrik. Yang kedua, merapikan alat dan membuang bahan medis habis pakai ke tempat sampah medis. Membuka sarung tangan lalu mencuci tangan. Selanjutnya proses pemasangan oksigen. Berikut adalah cara pemasangan oksigen, yaitu pertama, mempersiapkan alat. Yang pertama, kanal nasal, selang oksigen, humidifier, water steril, tabung oksigen dengan volumeter, dan plester. Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada keluarga atau klien, cuci tangan dengan teknik 7 langkah, mempersiapkan jeli dan plaster, bersihkan hidung menggunakan cotton bud, memakai sarung tangan, memakai kanal oksigen sesuai volumeter, mengatur pasien pada posisi semi-forward atau sesuai dengan kondisi pasien, mengecek apakah oksigen keluar melalui saluran nasal, timbul gelembung pada humidifier atau terasa udara pada tangan. Melumasi nasal kanula dengan jeli, memasang kanula pada lubang hidung atau selang dengan cara melingkari kepala atau selipkan pada telinga, lalu fiksasi. Mengatur aliran oksigen sesuai kebutuhan, mengajarkan klien bernafas melalui hidung dengan mulut tertutup, lalu mengatur pasien pada posisi semi-forward atau sesuai dengan kondisi pasien. Mencuci tangan, mencatat pembinaan, dan lakukan observasi total nilai.